Karunia Mutiara Cinta, karya Boys. Bagian 3, episode 2. Peringatan. Membaca dan mendengarkan novel di channel ini dapat membuat perasaan jadi baper. Resiko ditanggung sendiri. Gadis itu terus larut dalam duka, meratapi nasibnya yang malang sambil terus memejamkan mata dan menggigit bibirnya perlahan. Pada saat yang sama, Bobby masih dalam perjalanan. Kini pemuda itu sedang menyusuri jalan setapak dengan pemandangan lembah yang terbentang di sebelah kirinya. Sungguh sebuah pemandangan yang bagi Bobby tampak begitu indah. Mendadak pemuda itu menghentikan langkahnya, kemudian dengan segera dia duduk di atas sebuah batu besar yang ada di bibir jurang. Saat itu kedua matanya tampak menatap takjub ke arah lembah, mengagumi alam ciptaan Tuhan yang tiada duanya. Hampir setengah jam Bobby berada di tempat itu, melepas letih sambil menikmati keindahan alam dan juga menikmati bekal yang dibawanya. Ketika pemuda itu hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia mendengar suara derap kuda di kejauhan. Saat itu, dilihatnya seorang gadis dengan rambut tergerai tampak memacu kudanya, berkecepatan tinggi, menyusuri jalan yang terus mendaki. Bobby terus memperhatikan laju kuda yang terus berlari kencang ke arahnya, bahkan kedua matanya hampir tak berkedip menatap paras cantik yang sudah kian mendekat. Si gadis terus memacu kudanya dengan kecepatan yang kian meninggi. Namun sungguh sangat disayangkan, di depannya tiba-tiba melintas seekor ular yang cukup besar, membuat kudanya seketika terhenti, dengan kedua kaki yang terangkat tinggi. Tak ayal, saat itu juga si gadis yang menungganginya langsung terlempar ke belakang dan menghantam sebuah batu yang cukup besar. Melihat itu, mata Bobby langsung terbelalak, kemudian dengan segera dia berlari menghampirinya. Kini dia sudah berada di sisi gadis yang sedang tergeletak tak berdaya, saat itu darah tampak mengalir membasahi wajahnya yang cantik. Bersamaan dengan itu, terdengar pula erangan kesakitan dari bibirnya yang tipis. Mengetahui itu, Bobby segera mengeluarkan sapu tangannya dan membersihkan darah yang terus mengalir. Untuk sementara Bobby membiarkan sapu tangannya menutupi luka si gadis, lalu dengan agak tergesa-gesa dia mulai mencari beberapa lembar daun putri malu dan langsung mengunyahnya hingga halus. Setelah itu dia segera memborehkannya di atas luka si gadis, hingga akhirnya darah pun mulai berhenti mengalir. Kini Bobby tengah membersihkan sisa darah dari dahi si gadis yang tampak putih mulus, sesekali matanya tergoda untuk terus memperhatikan paras cantik yang masih saja meringis. "Bagaimana? Apa masih ada yang sakit?" tanya Bobby lembut. Si gadis tidak menjawab, saat itu dia masih saja merintih sambil meraba kakinya yang putih mulus. Melihat itu, Bobby pun segera memeriksanya. Dengan perlahan sekali pemuda itu mulai meraba dan menekan-nekan kaki si gadis yang diduga mengalami cedera. Benar saja, ketika dia menekan bagian tertentu, mendadak si gadis berteriak histeris. Saat itu Bobby sempat kaget dibuatnya, namun begitu dia mencoba untuk tenang kembali. Akhirnya Bobby bisa menyimpulkan, kalau kaki si gadis mengalami keretakan tulang. Lalu dengan segera dia mencari dua batang kayu dan digunakannya untuk menyopak kaki si gadis, yang saat itu diikatnya dengan menggunakan slayer. Kini rintihan si gadis sudah mulai mereda, saat itu dia tampak menatap Bobby sambil berusaha tersenyum manis. "Terima kasih Kak," ucapnya lirih. "Siapa namamu?" tanya Bobby seraya menatap mata gadis itu dalam-dalam. "Namaku." Gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya. Dia tampak berpaling dengan hati sedikit bergetar. "Kenapa kau menatapku seperti itu Kak?" tanyanya dalam hati, kemudian si gadis kembali menatap Bobby yang kini dilihatnya tengah tersenyum. "Namaku Dewi," jawabnya pelan. "Kalau kakak," sambungnya kemudian. "Aku Bobby, aku datang dari Jakarta." "Oh ya, ngomong-ngomong, di mana rumahmu?" "Di sana Kak." Di atas bukit itu, jelas Dewi seraya menunjuk ke arah bukit yang tak begitu jauh. Kalau begitu, aku akan mengantarkanmu ke sana," kata Bobby seraya bersiap-siap untuk membopongnya. "Terima kasih Kak," ucap Dewi seraya tersenyum tipis. Ketika Bobby akan membopongnya, tiba-tiba,
Seketika Dewi menjerit, merasakan sakit pada di kakinya yang cedera. Kau tidak apa-apa, Wi? Tanya Bobby khawatir. Tidak apa-apa, Kak. Cuma sakit sedikit, jawab Dewi. Mendengar itu, Bobby pun merasa lega. Lalu dengan perlahan pemuda itu mencoba kembali membopong Dewi. Sakit? Tanya Bobby memastikan. Saat itu Dewi menggeleng dan berusaha tersenyum. Mengetahui itu, Bobby pun merasa lega dan langsung membawanya menuju kuda yang sejak tadi terus merumput di pinggir jalan. Kemudian dengan hati-hati sekali dia mendudukkan Dewi di atas pelana. Setelah itu, dia pun segera naik ke pelana dan mengendalikan kuda itu melintasi jalan yang menuju ke rumah Dewi. Setibanya di pekarangan rumah Dewi, Bobby langsung turun dan membopong gadis itu menuju teras. Pada saat yang sama, orang tua Dewi yang sedang bercakap-cakap di teras tampak terkejut, lantas keduanya segera berlari menghampiri. Dewi, teriak sang ibu khawatir. Apa yang telah terjadi, Nak? Tanyanya kemudian. Apa yang telah terjadi dengan putriku, Nak? Tanya sang ayah juga merasa khawatir seraya memperhatikan keadaan putrinya. Begini Pak, Bu. Dewi jatuh dari atas kuda, jelas Bobby terus terang. Kalau begitu, ayo cepat bawa Dewi ke kamar. Pinta sang ibu cemas. Bobby pun segera membopong Dewi ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Pak, cepat panggilkan dokter. Pinta sang ibu kepada suaminya. Lalu tanpa buang waktu, sang suami pun segera berangkat menuju rumah Pak Dokter. Pada saat yang sama, Bobby segera pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Terima kasih ya Nak, ucap Ibu Dewi senang. Sama-sama Bu, balas Bobby. Wi, cepat sembuh ya, ucapnya kepada gadis yang kini sedang terbaring di tempat tidurnya. Saat itu, di bibir pemuda itu tampak tersungging sebuah senyuman manis. Melihat itu, Dewi pun segera membalasnya dengan senyuman yang tak kalah manis. Kini gadis itu sedang memperhatikan Bobby yang kini sudah melangkah bersama ibunya menuju teras. Nah, Nak Bobby, rumah pamanmu sudah tak jauh dari tikungan itu, kata Ibu Dewi seraya mengarahkan jari telunjuknya ke tempat yang dimaksud. Bobby pun segera mengarahkan pandangannya ke tempat itu. Oh, jadi setelah tikungan itu ya. Kalau begitu, aku pamit sekarang Bu. Oh ya, terima kasih atas petunjuknya, ucap Bobby ramah seraya bergegas ke tempat yang dimaksud. Tak lama kemudian, tidak salah lagi, itu pasti rumahnya, gumam Bobby seraya memperhatikan pekarangan yang dipenuhi dengan tumbuhan apotik hidup. Kini pemuda itu sudah berdiri di pekarangan, seraya memperhatikan seorang pria tua yang kini sedang duduk santai di teras, membaca sebuah buku sambil menghisap pipa tembakau. Pria tua itu duduk di atas kursi goyangnya yang terus bergoyang dengan perlahan. Assalamualaikum, Paman. Seru Bobby tiba-tiba seraya bergegas menghampiri pria tua itu dan mencium tangannya. Waalaikumsalam, siapa ya? Tanya pria tua itu pangling. Ini aku Paman, Bobby. Bobby, hahaha. Paman benar-benar sudah tidak mengenalimu. Sungguh Paman tidak menyangka kalau sudah sebesar ini, kata sang Paman seraya memeluk keponakannya itu. Bu, kesini Bu. Lihat nih, siapa yang datang? Teriak sang Paman memanggil istrinya. Tak lama kemudian, istri sang Paman sudah keluar, dan dia benar-benar terkejut ketika melihat siapa yang datang. Bobby, kau Bobby kan? Ucapnya seakan tak percaya. Pada saat itu Bobby langsung mencium tangan bibinya, kemudian melangkah bersama menuju ruang tamu. Sang Paman pun tak mau ketinggalan, dengan segera dia mengikuti dan duduk di sebelah keponakannya. Sang bibi yang masih berdiri kembali membuka suara, Bob, kau berbincang-bincang saja dengan pamanmu. Bibi mau buatkan minum dulu, ucapnya seraya melangkah pergi. Terima kasih Bi, ucap Bobby. Oh ya Bob, bagaimana keadaan ibumu di Jakarta? Tanya pamannya tiba-tiba. Beliau sehat-sehat saja Paman, jawab Bobby. Sang Paman terus bertanya tentang keadaan keluarga Bobby di Jakarta, dan tak lama kemudian sang bibi sudah kembali dengan membawa minuman dan makanan, hingga akhirnya mereka pun berbincang-bincang bersama di ruang tamu, sambil menikmati singkong goreng dan teh yang disediakan oleh sang bibi.
Sementara itu di rumah Dewi, seorang dokter terlihat tengah memeriksa keadaan Dewi. Dia tampak mengamati kaki Dewi yang cedera. Ayah Dewi yang bernama Pak Saman terlihat duduk di tepi tempat tidur sambil memperhatikan putrinya dengan penuh khawatir. Untunglah cederanya tidak terlalu parah. Mungkin dalam waktu 2 minggu anak bapak sudah bisa berjalan kembali, jelas Pak Dokter kepada Pak Saman. Syukurlah kalau begitu, ucap Pak Saman lega. Oh ya Pak, kalau begitu, sebaiknya saya pamit sekarang saja. Dan ini ada beberapa obat yang harus diminum oleh putri Bapak, kata Pak Dokter seraya memberikan obat yang dimaksud. Setelah mengantar Pak Dokter sampai ke muka rumah, Pak Saman pun segera kembali menemui Dewi di kamarnya. Sementara itu di tempat lain, Bobby bersama paman dan bibinya masih terlihat berbincang-bincang. Oh, jadi kau ingin belajar agama di sini? Tanya sang paman mengerti. Benar paman, aku ingin memperdalam ilmu agamaku, jelas Bobby sungguh-sungguh. Kalau begitu, besok paman akan mengenalkanmu dengan pimpinan pondok pesantren di desa ini. Mudah-mudahan beliau mau menerimamu sebagai santri lepas, janji sang paman. Terima kasih paman, ucap Bobby. Mereka terus berbincang-bincang hingga tak terasa azan maghrib pun mulai berkumandang, dan suara itu berasal dari surau yang tak begitu jauh. Mendengar itu, sang paman pun segera mengajak Bobby untuk menunaikan sholat maghrib di surau tersebut. Kini keduanya sedang menyusuri jalan setapak yang menuju ke surau. Saat itu lembayung yang kemerahan tampak indah menghiasi bukit kecil di seberang desa. Bersambung ke bagian 4 episode 1.